Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 PBOF akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Faisal Arif Haikal Irawan, dengan NIM 2024 10 3017. Yang kedua ada Dian Ayu Fauzia, dengan NIM 2024 10 3019. Dan yang ketiga ada Gufron Gozi Ramadan, dengan NIM 2024 10 3087. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk membahas tentang latar belakang kami membuat sistem ini. Pada saat ini, banyak mahasiswa yang kesulitan bahkan bingung dalam memprioritaskan tugas mana saja yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Padahal memprioritaskan tugas terbilang hal yang sangat penting. Dengan adanya jadwal tugas, maka membuat mahasiswa tidak lagi kesulitan untuk membagi waktu. Seseorang, terutama pelajar, biasanya mencatat agenda pada selembar kertas maupun pada suatu buku khusus untuk mengagendakan tugas yang akan dikerjakan. Namun, hal tersebut terbilang kurang efektif. Dengan adanya teknologi informasi dapat mempermudah kita untuk mendapatkan informasi apa saja yang ingin kita butuhkan, di mana saja dan kapan saja. Lalu untuk target dari sistem ini, itu ada pelajar, baik itu SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa, baik itu guru ataupun dosen, dan para pekerja kantoran. Nah, selanjutnya untuk gambaran umumnya dari sistem yang telah kami buat, itu Jadwalo merupakan sebuah sistem informasi berbasis website yang bertujuan untuk membantu mempermudah dalam proses pengerjaan tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang kedua yaitu desain sistem. Untuk diagram yang pertama yang kami buat di sini ada BPMN atau Business Process Model dan Notasi. Nah, untuk alur BPM-nya sendiri, yang pertama kita dapat memasukkan tugas mana aja yang perlu dikerjakan. Kemudian kita mencatat data tersebut. Nah, setelah selesai mencatat daftar tugas, kita dapat mengelompokkan tugas berdasarkan tahap pengerjaannya. Nah, di sini ada tahapan, yaitu yang akan dikerjakan, proses pengerjaan, dan yang selesai dikerjakan itu membuat rekap akhir. Nah, kemudian untuk yang kedua, diagram di sini ada yaitu use case. Nah, use case di sini memberikan gambaran dari sebuah interaksi atau relasi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Nah, use case juga memberikan kemudahan kepada user dalam membaca urutan aktivitas yang bisa dilakukan oleh masing-masing aktor. Nah, untuk use case dari diagram yang kami buat yaitu yang pertama, user dapat bisa menambahkan data tugas, kemudian mengubah, melihat, dan juga menghapus data tugas. Nah, sebelum menghapus data tugas atau daftar tugas tersebut, di sini user bisa menambahkan data tugas terlebih dahulu untuk relasi pada dua aktivitas ini yaitu action atau saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, ada diagram objek. Nah, diagram objek di sini menangkap gambaran statis dari sistem pada saat melakukan aktivitas tertentu. Nah, untuk gambaran diagram objek dari sistem yang kami buat yaitu yang pertama ada database. Nah, database-nya di sini ada nama, tahap, dan juga deadline. Nah, untuk operasi-operasi yang bisa dilakukan yaitu menambahkan, menghapus, melihat, sama mengubah. Nah, untuk hubungannya itu one to many. Kenapa? Karena satu user itu dapat menambahkan beberapa daftar tugas dan sebaliknya daftar tugas atau data dari satu tugas tersebut hanya bisa ditambahkan oleh satu user. Nah, kemudian yang keempat ada class diagram. Nah, class diagram itu ini lebih memperinci terkait sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Nah, di mana di sini yang pertama halaman tugas, halaman utama, di sini user bisa
mengklik aktivitas yang ingin dilakukan, yaitu yang pertama ada operasi-operasi tadi seperti menambahkan, mengedit, melihat, dan juga menghapus. Nah, setelah itu masuk ke bagian controller. Nah, di sini untuk kontrol tugas menampilkan terkait database dan juga aktivitas yang bisa dilakukan di bagian kontrol tersebut. Nah, di mana pada bagian tersebut bisa kayak mengecek data nol, data valid, cek data, kemudian bisa menampilkan data tugas. Nah, terakhir masuk ke database. Nah, database di sini arahnya lebih mencocokkan data yang telah diinputkan oleh user apakah benar atau tidak. Nantinya setelah data tersebut benar, maka akan tampil ke view tugas lagi. Baru user bisa mengelompokkan sesuai proses pengerjaan. Nah, kemudian yang terakhir ada ERD. Nah, ERD di sini memodelkan struktur dan hubungan antara data yang relatif secara lebih kompleks. Nah, untuk ERD dari sistem yang kami buat di sini, user itu bisa memasukkan database yang tadi. Nah, untuk hubungannya sendiri di sini sama, yaitu one to many, di mana setiap satu user itu bisa menambahkan beberapa daftar tugas, dan sebaliknya satu tugas itu hanya bisa ditambahkan atau dimasukkan oleh satu user. Nah, kemudian selanjutnya untuk demo aplikasi bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya ambil alih untuk penjelasan tentang demo aplikasi. Tapi sebelumnya, sebelum masuk, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang codingan dan juga bagaimana saya membuat. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2022. Saya menggunakan sistem informasi tadi dengan basis website, yaitu dengan ASP.NET Core Web App. Jadi di sini saya sudah disediakan framework. Nah, di sini sudah ada template-nya. Saya tinggal mengganti saja dengan tampilan yang saya inginkan. Yang pertama di sini ada halaman index. Sebelumnya di share ini ada layout-nya dulu. Layout ini yang menggambarkan tentang navigation bar atau menu apa saja yang akan ada di dalam sistem informasi. Kemudian di pages luar dari layout ini kita bisa menambahkan banyak sekali halaman atau bisa dibilang tentang implementasi dari navbar yang sudah kita buat. Di sini saya membuat halaman index utama, kemudian doing dan juga done. Nah, selain itu saya juga membuat halaman, tetapi ini bukan halaman yang memiliki tampilan, halaman yang hanya mengeksekusi seperti hapus, kerjakan, dan juga selesai. Nah, untuk tampilannya di sini saya menggunakan HTML untuk bahasa front-end-nya, kemudian dengan dibantu juga dengan framework Bootstrap yang sudah diimpor langsung dari framework dari Visual Studio sendiri. Juga untuk back-end-nya saya menggunakan C# dengan basis OOP, dan di sini untuk prinsipnya menggunakan OOP abstrak, karena di framework-nya itu sudah mengimpor dari parent kecilnya itu menggunakan prinsip abstrak. Kemudian di sini saya membuat sebuah objek dengan nama jadwal info yang akan digunakan pada setiap proses di halaman yang berbeda. Kemudian untuk database-nya saya menggunakan dari Microsoft karena dirasa lebih mudah. Karena Microsoft dan ASP.NET itu lebih gampang sinkron, walaupun dengan database lain juga bisa. Di sini saya akan tunjukkan tentang database-nya yang sudah saya buat. Nah, ini adalah data tabel atau database yang sudah saya buat. Ada ID, nama, tanggal, keterangan, dan juga tahap, sesuai dengan skema yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mengerun sistem informasi yang sudah saya susun. Ini adalah halaman utama ketika kita mengeksekusi program. Ini adalah halaman to do atau halaman utama. Di sini kita bisa melihat daftar tugas yang sudah ditambahkan. Karena di sini saya baru menambahkan satu, jadi akan muncul satu, yaitu nama tugas dan tanggal waktu, deadline, kemudian ada keterangan. Di sini kita bisa mengubah, misalnya kita ubah jadi laporan saja, kemudian kita pencet ubah. Nah, otomatis akan berubah dan kita juga bisa hapus. Ketika kita menekan kerjakan, maka dari to do ini akan pindah ke proses doing. Tapi sebelum itu saya akan demokan bagaimana cara menambah data. Pertama, masukkan dulu pelajarannya, kemudian masukkan tenggat waktunya, kemudian masukkan keterangannya. Setelah itu kita tekan tambah dan otomatis akan masuk. Dan kemudian kita akan pencet kerjakan. Nah, ketika menekan kerjakan, kita akan berpindah halaman ke doing.
Nah, di doing ini berarti kita sedang menaruh tugas ini ke dalam proses pengerjaan. Di sini sama tampilannya, ada tenggat waktu, nama, dan juga keterangan. Nah, di sini juga bisa ubah. Kayak ini kalau misalnya ubah atau hapus akan kembali ke halaman utama. Jadi kita untuk mengeceknya harus kembali ke doing. Nah, ini sudah berubah jadi laporan saja. Untuk hapus juga bisa juga, tapi kita akan menekan selesai agar pindah ke done. Kemudian ketika pindah ke done, ini tidak ada proses untuk pindah, tetapi hanya ada hapus dan juga ubah. Untuk tampilannya sama, kita bisa ubah, sama seperti tadi, dan kita juga bisa menghapusnya jika memang sudah dirasa tidak perlu. Kita akan hapus, akan kembali ke to do, kita lihat di done, sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin itu demo aplikasi yang sederhana dari kami, sistem informasi dengan nama Jadwalo, dengan menu to do, doing, dan juga done, serta proses CRUD di dalamnya. Sekian juga saya menutup presentasi dari kelompok kami. Tapi sebelum saya menutup, saya akan membacakan kesimpulan dari laporan yang telah kita buat. Kesimpulannya kita di sini jelas kalau C# merupakan bahasa Object Oriented Programming. Nah, kemudian di sini kita menggunakan Visual Studio. Jadi secara ringkas kita sudah menyimpulkan ada sekitar 6 poin. Yang pertama adalah C# adalah sebuah bahasa pemrograman OOP. Kemudian 2, Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan dengan bahasa pemrograman C#. Kemudian 3, debugger berfungsi untuk melakukan eksekusi perlengkap sekaligus untuk memeriksa nilai variabel. Kemudian yang 4, command line atau codingan, itu adalah mekanisme interaksi antara sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah yang akan kita inginkan dan menghasilkan sistem informasi yang kita inginkan. Kemudian yang kelima ada exception handling, berfungsi untuk menangkap kesalahan yang tidak diharapkan. Jadi ketika saya mengerjakan atau mengoding, itu akan ada beberapa suggest tentang error yang sudah saya buat. Kemudian yang terakhir ada static void, menunjukkan bahwa metode main berdiri sendiri dan tidak memiliki nilai return. Ini ketika kita mengambil nilai public class dari halaman lain dan kita menggunakan metode static void, maka yang sudah kita ambil itu tidak ada hubungannya lagi dengan public class yang sebelumnya kita ambil. Jadi berdiri sendiri atau inheritance istilahnya dalam prinsip OOP. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada penjelasan yang kurang berkenan atau kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.